responsif, semuanya itu rapi dan bisa ditampilkan dengan baik kontennya gitu. Nah, kemarin ini ya contohnya ya kayak kalau di desktop kebanyakan karena mereka kan landscape ya. Jadi akan lebih banyak kolomnya. Kalau di sini ada 3 kolom, terus kemudian di mobile hanya ada 1 kolom. Dan kita juga menerapkan ke web yang kemarin. Nah, kalau viewport meta tag ini kemarin digunakan untuk apa? Hmm, Viewport meta Viewport. tag. Lupa. Jadi ini gunanya itu untuk membuat program kita itu paham akan layar yang akan ditampilkan, bahwa web ini akan ditampilkan ke device yang berbeda-beda gitu. Biar kalau kita mau nambahin media max width yang query kemarin itu tuh bisa gitu. Nah, responsive layout. Sebenarnya sih layout kita mau apapun itu bisa ya. Kayak contoh, kan kemarin sebenarnya Miss expect, Miss kan ngasih contohnya yang grid ya. Nah, ternyata sebelumnya emang project kita itu masih flexbox. Itu juga tetap bisa, tinggal gimana sih kita mengaturnya di saat media query itu. Jadi media query ini itu kode yang digunakan untuk mengubah style berdasarkan ukuran layar. Nah, max width 600 ini tuh semua kode yang di dalamnya itu akan dijalankan ketika eh, layarnya itu maksimalnya 600, artinya kurang dari 600. Biasanya digunakan untuk HP-HP gitu. Ada juga untuk tablet atau iPad biasanya di 900. Oke, kamu ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak ada. Nah, kita akan lanjutin ya, karena ini pertemuan kedua kita tentang responsive web, jadi kita akan lanjutin tentang eh, kode kita sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan Vicky ada beberapa error ya. Bukan error sih, ada kayak kenapa ya kok masih ada spasinya. Nami sudah ngecek juga. Miss akan ganti share ke... Kamu boleh dibuka Visual Studio Code-nya? Oh, sudah. Oh, sudah. Oke. Udah kelihatan ya layar Miss? Sudah. Oke. Nah, Miss inspect. Miss sudah benerin ini. Nah, udah rapi. Kemarin apa permasalahannya? Permasalahannya tuh ada di dalam QQ ini. Miss hapus dulu ya. Kalau sebelumnya itu kayak gini. Nah, kenapa? Kemarin Miss agak bingung karena nggak bisa ngecek ini ya. Kayak apa ini yang melebihi. Nah, untuk tahu ini pasti ada yang kelebihan. Itu kita cek. Oh, ini bukan. Ini juga bukan. Udah aman. Nah, ternyata di sini manfaat ini. Jadi, manfaat ini punya div apa? Kita cek di bawah. Oh, div QQ. Terus, Miss cek div QQ ini apa? Oh, ternyata di sini kamu punya width 600 px. Jadi di layar apapun dia akan 600 px. Padahal ini layarnya cuma 430. iPhone SE 375 malah. Itu kenapa dia jadinya melebihi gitu. Kalau ini kita hapus, selesai masalahnya, semuanya jadi rata. Tapi akan berantakan nih di sini. Tuh, akan jadi kayak gini di ukuran desktopnya. Jadi efektifnya gimana? Ya nggak apa-apa. Di ukuran desktop tetap ada 600. Di ukuran mobile, di QQ-nya, kita atur ulang width-nya. Width-nya di 300 px coba. Nah, kalau 300 px pas ya untuk iPhone. Tuh. Untuk Samsung Galaxy juga pas. Nah, ini iPad juga udah pas. iPhone, Samsung, iPad mini
Nah, yang iPad ini tapi nggak pas. Jadi kamu benerin yang HP dulu, habis itu kita lanjut ke tampilan yang tablet. Oke, Ada pertanyaan, Diki? tak ada. Oke, boleh di-share screen. Kamu boleh ambil minum dulu kalau mau ambil minum. Oke, sebentar. Oke. Hmm, QQ. Wait, QQ. Halo, Diki. Tadi Miss tadi ambil minum juga. Kenapa? Maaf, tadi Miss ambil minum juga. Jadi berapa, Miss? 300. Hmm. Ini lagi di Oke, apa jalani. masih loading ya? Hmm. Sudah bisa? Sudah. Oke, coba di dimensionnya diganti ke HP-HP yang lain. Oke, nice. Sudah rapi. Berarti kita lanjut ke iPad. Coba di situ kamu cek iPad. Bentar. Kok? Hmm. Oh ya, di tempat tadi itu ya. Kenapa? iPad itu ukurannya biasanya rata-rata berapa? 900. Tapi boleh kamu cek di situ nanti ada. Kamu cek pindahin ke iPad. Situ ada pixelnya berapa biasanya. Bentar, Miss ambil charger ya. Habis ternyata.
Halo, Diki. Halo. Maaf, tadi ke kamar mandi. Oke, nggak apa-apa, Diki. Oke, kita lanjut ke Eh, iPad. coba iPad mini. Nah, dia 768 pixel. Maksimalnya berapa coba? Kalau iPad Pro, iPad Air 820, Ini apa? iPad Lex HP itu apa? dia sama kayak kayak ini sih, apa laptop mobile lah, kayak gitu. iPad Pro 1002. Oh, kalau ini ikut ukuran laptop aja karena udah sama kan ya. Nah, udah rapi. Yang belum rapi yang iPad berapa coba? Yang iPad Air. Nah, berarti itu kan 820. Kamu bikin maksimalnya, atur yang maksimalnya itu 900 aja. Tunggu, tunggu. Jadi bikin bikin baru lagi yang maksimal ukurannya 600. Kenapa, Miss? Berarti kamu sekarang diatur untuk ukuran iPad di codingnya. Kan kemarin kita masih bikin ukuran yang HP ya responsifnya. Belum bikin responsif ukuran di iPad. Itu kenapa di iPad masih ada beberapa yang eh, masih ada beberapa yang tidak rapi. Jadi kamu buat dulu. Nomornya itu Oke? nggak mau ke bawah. Kenapa? Nggak mau ke bawah. Mm-mm. Itu karena nggak responsif dia, jadi nggak bisa terlihat. Kita Hmm. perlu kode dulu. Bikin kayak gini lagi kan, Miss? Dia, iya betul. Tapi max width-nya di 900.
apa yang perlu ditata ulang menurut Buku? Hmm, Kalau kataku, Mm-mm. kart butuh ditata ulang supaya muat. Mm-mm, Biasanya berarti tadi kart nggak muat, tapi yang lainnya tadi sudah kelihatan muat sih. oke, berarti kamu atur ukuran kartnya disesuaikan. Coba dicari ukuran kartnya apa, berapa. Kart Mm-mm. widthnya 300, border radius 30. Boleh, kamu berarti perlu mengatur ulang yang card image sama yang count. Diatur ulang, oke. Oke, kalau kart ini yang kart diubahnya widthnya aja kan? Iya, coba diubah widthnya. Tadi yang kelebihan kan card widthnya ya. Di widthnya aja. Dibikin berapa? Dibikin berapa, Miss? Boleh disesuaikan. Kira-kira menurutmu berapa? Hmm, kita coba 15. 150. Setelah itu untuk card IMG 150. 150. Oh, ya. Boleh coba? Eh, ini udah iPad Air ya? Oh ya. Kayaknya kekecilan deh. Agak dibesarin aja nggak apa-apa widthnya. Yang card. Kalau yang di asli widthnya berapa tadi, Diki? Kenapa? Kalau aslinya widthnya berapa? Tadi Mm-mm. 300. Oke. Gimana, Miss? Oke. Tapi tuh Sekarang yang tapi heading. hitnya nggak ini ya, hitnya nggak sama ya. Hah? Apa tingginya nggak sama ya Iya, tingginya? iya. Kayaknya Tunggu, dipanjangin semua aja. tunggu. Atau di ini juga nggak sama. Tidak tahu ya. Coba disilang dulu responsifnya. Di sini nyilangnya di bawah kanan.
Oh iya, emang nggak sama ya. Hmm, Oke, nggak oke. nyadar. Oke, kalau gitu coba dicek. Yang penting nggak geser ke kanan-kanan. Coba responsifnya di bagian iPad, semuanya di bagian iPad sama tablet, semuanya dicek. Masih ada yang kurang pas nggak kira-kira? Gimana, Miss? Oke, coba di dimensionnya diganti iPad. Dimension dari iPad mini sampai iPad Pro. Oke, aman. iPad Pro, iPad Air, aman. iPad Pro. Oke, sudah aman ya. Nice, nice. Tapi dianya nggak mau ke bawah sepenuhnya. Kamu bawa sepenuhnya. Oh, Iya. coba ini digeser ke kanan aja. Kayak gini caranya. Itu kayaknya ketutupan ini ya deh. Di bagian ini agak diatasin dulu settingannya. Terus bagian ini yang titik 3 kanan diklik. Nah, pilih di samping kanan yang itu. Heeh. Nah, coba di scroll ke bawah. Nggak Masih belum mau. bisa? Nggak bisa. 100%-nya ganti. Coba. Hmm? 100%-nya diganti. Fit to window aja. Fit to window digantinya. 8 ya berarti. Nah, itu udah. Itu karena tampilannya aja sih. Tapi sebenarnya kalau nanti kamu lihatnya dari HP itu bisa di-scroll. Hmm. Ini kalau udah 38 fit to window dia bisa scroll ke bawah. Coba. Nah, bisa kan ya? Iya. Oke, berarti yang ini udah selesai. Yang memperbaiki, kita baru masuk ke challenge slicing ya. Yang tadi Miss sempat share screen juga. Jadi Miss akan share screen. Kamu ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang web ini? Ada yang mau ditanyakan, Diki? Halo, Diki? Hmm. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada sih. Oke, kalau gitu Miss mau share screen. Boleh dilihat share screen-nya dulu. Nah, kelihatan layar Miss? Kelihatan. Oke, jadi kalau biasanya kan idenya dari kamu ya. Nah, sekarang itu kita akan slicing atau artinya kita akan mengubah desain itu menjadi suatu website. Nah, di sini kamu bisa milih nih websitenya dan kamu harus buat web persis kayak yang udah kamu pilih. Halo, Diki? Halo, Diki? Halo, Tadi ke, Diki? tadi ke, Ya. bisa WA Umi aku udah selesai Selesai apa? ngerjain. Aku Tidur. Oke, Diki boleh dilihat lagi. Jadi Boleh.
Envanto ini itu halaman landing page template, tapi dia itu dijual gitu ya. Jadi kita akan slicing. Jadi kamu harus bikin persis sama yang kamu pilih. Kalau di sini kita akan buat temanya itu travel. Jadi Diki boleh pilih, misalkan bukain beberapa contohnya. Halo Diki, Halo Miss, kira-kira kamu mau pilih yang mana nih? Ada terserah beberapa. sih. Oke, kalau gitu, ini ada real estate, terus sama, harus cekin dulu. Oke, Miss kasih pilihan ada ini yang pertama. Jadi kamu harus bikin ini ya, persis, persis tampilannya, layoutnya kayak ini. Atau ada yang, jangan, yang itu tadi aja. Hmm. Oke, ini aja deh yang rilis. Nah, di sini kamu bisa cari ya, nanti Miss akan kirim di grup juga kalau kamu ada gambaran mau pilih yang lain. Kalau berdasarkan pilihan Miss itu yang ini. Jadi ini dijual berapa dolar ya? Nah, subscription-nya itu 8,9 dolar per month. Itu ya, itu kalau mau subscribe. Jadi dia berbayar. Nah, kamu akan bikin sama persis websitenya kayak yang Miss beri contoh. Hmm. Oke, kamu boleh buka di grup yang Miss kirim. Terus kamu bisa lihat dulu. Habis itu kita start untuk bikin baru. Tapi kan belum selesai yang ini. Oh, sudah ya, sudah. Ada yang belum selesai? Yang mana? Tunggu. Sudah. Aku aja yang salah ini. Oke. Apa ini? Sebentar. Tak share ya, Miss. Mm. Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Kalau yang atas itu kalau pilihan kalau kamu mau cari-cari yang lain. Tuh. Oke, boleh kamu lihat dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain.
Tidak ada sih. Oke, kalau gitu boleh langsung start aja kita ya. Hmm? Nah, kita akan bikin tampilan persis kayak gitu. Jadi challenge-nya kamu harus bikin tampilan persis kayak yang ada di gambar, ada di contoh. Jadi kamu bikin baru, boleh di situ nggak apa-apa. Mau bikin folder baru juga boleh. Yang sebelahnya kalau new file. Nah, Hmm. Oke, mari kita pikirkan. bikin HTML-nya dulu. Kamu Hmm? bisa ketik HTML, terus pilih HTM gitu, terus pilih yang 5 nanti otomatis. HT, nah yang 5, yang ada 5-nya. Nah, oke. Boleh, kamu boleh mulainya strukturnya dari atas ke bawah juga ya, dari nav dulu. Tunggu. Ini tunggu tak cek dulu. HTML. Oke. Isinya apa ya? Isinya kamu bisa lihat web yang tadi, karena memang harus sama persis ya. Harus sama persis. Oke. Berarti pertama ini nav. Benar nav kan, Miss? Betul, nav dulu. Setelah itu kita lihat itu ada kayak gitu. Jadi di sini gimana caranya melakukan itu? Div. Oke. Tuh. Memastikan aja. Oke, jadi di sini aku tulis reales. Home about blog
seperti servis kontak. Oke, kalau gitu. Nanti gimana? Setelah itu servis kontak. Oke, betul. Nanti perbedaannya itu, oh ini ya ada icon ya. Nanti Miss kasih tahu untuk cara iconnya. Sudah ada Ozan ya? Ozan, kita akan mulai kelasnya jam 11 ya. Miss, ini di waiting room dulu. Oke, Diki boleh lanjut. Setelah itu dia ada Setelah nih kontak, dia ada nomor teleponnya. nomor teleponnya. Nomor teleponnya tak bikin tip lagi. Itu karena sama, kamu bisa nambahin Li aja sih. Jadi Li lagi, terus, Tapi kalau menurutku ya, tapi kalau dari ininya kelihatannya berbeda. oh maksudnya posisinya ya? Gak hanya posisinya sih,
Kalau gitu boleh dibuatin div baru. Nanti ikonnya itu kan gambar gitu ya. Nanti kita eh, nggak perlu tambahin gambar, jadi nanti ada cara untuk memasukkan icon. Tapi nanti aja kamu boleh fokus ke tatanannya dulu. Div-nya ini langsung kayak gini kah? Gimana, Diki? Ada Langsung yang mau kayak gini. ditanyakan? Nomornya tak tulis random ya, Miss? Iya, boleh, Diki. Hmm. Sudah untuk nav-nya? Kalau kamu mau styling nav-nya dulu boleh. Atau mau nambahin HTML-nya untuk ke section pertama boleh juga. Langsung section pertama. Kalau biasanya, iya biasanya mis HTML-nya dulu, terus baru kalau udah selesai ke CSS-nya. Iya. Berarti bikin section baru. Tunggu. Oke. Berarti setelahnya nav. Sectionnya ini kelas pertama. Ini Terus dikasih ID ya, karena kan itu hashtag. Habis kasih kelas, kasih ID juga. ID-nya sama kayak hashtag yang di Ahref ini. Kalau kelasnya boleh beda, cuma kalau ID harus sama kayak ini. sekarang kita tulis dulu. Ctrl C. Sini kita langsung saja. Hmm,
Setelah itu di sini langsung P. Setelah P ada button kalau di sini. Setelah P, Harus div dulu kah ini? kalau itu udah betul sih. Cuma, ntar cek dulu. Oh iya, betul. Terus habis itu ada dua button. Nah, Berarti dua harus button itu div kan, sendiri. ya betul. Harus div sendiri. Berarti sekian aja div. Nah, oke. Oke. Habis button ada tulisan lagi. Berarti ini enggak, ini pakai div atau tidak? Pakai div boleh. Oh, sama gambarnya belum ya. Jadi ada di dalam section ini harus ada dua div, kiri gambar, kanan isinya semua ini. Oh, berarti yang tadi tak masukin div dulu. Betul, betul. Terus atasnya div yang tadi itu diisi gambar. Itu nah, yang bawahnya lagi, yang section. Nah, itu. Yang bawahnya section itu berarti ada dua div. Berarti mulai dari sini, benar? Mm-mm. Terus div penutupnya di paling bawah. Sekarang ini di tab, 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 Ctrl Shift, tab, 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 tab. Oke, terus di atasnya div ini bikin div baru lagi isinya image.
Cara masukin gambar, mari kita lihat. Yang IMGSRC. Yang kayak gini kan, Miss? Iya. Untuk gambarnya ini gimana? Nggak apa-apa. Nanti Miss akan kirimkan gambarnya. Sekarang yang ada dulu nggak apa-apa. Ini sudah jam 11, Miss. Oh iya, udah jam 11. Oke, boleh di... Nah ya, boleh dicek dulu. Miss mau cek dulu hasilnya. Mulai. Oke, karena itu belum ada CSS-nya ya. Nggak apa-apa. Nanti kita akan lanjutin. Kamu boleh coba untuk lanjutin sendiri juga ya di rumah, biar ada praktisnya juga. Terus baru kita akan lanjutin lagi di hari Jumat minggu depan. Tapi kalau dari Diki ada pertanyaan tentang responsif pembelajaran hari ini, kita Tidak udah masuk ke ada. challenge tadi. Nggak ada. Oke, kalau gitu, thank you Diki udah hadir di kelas hari ini karena student slide-nya udah datang. Jadi Miss izin tutup dulu. Thank you udah hadir. Kita ketemu lagi next week. Thank you Diki. Thank you.